Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan satu kisah pendakian. Wow, dan kali ini kisahnya adalah dari penulis asal Jawa Timur, yaitu Vilandita. Wah, kisah-kisahnya Vilandita ini dark ya, mencekam. Keren banget pokoknya kisahnya. Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbahasa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Gunung Salak. Petaka di pos 3 Gunung Salak. Suasana kampus terlihat tak begitu ramai seperti biasanya. Maklum, ujian akhir semester telah berlalu. Para mahasiswa yang datang ke kampus di saat-saat seperti ini hanyalah mereka yang berada di tahap akhir untuk bimbingan skripsi atau urusan administratif lainnya. Sepasang kekasih tampak menikmati hidangan di depan mereka. Sesekali mereka saling menyuapkan makanan, membuat beberapa mahasiswa lain yang berada di situ menatap iri dengan kemesraan yang ditampilkan. Menambah lagi, tawar Edo dengan lembut saat isi piring tandas. "Aku sih udah kenyang, tapi kalau kamu mau tambah aja." Rasti mengambil tisu dan membersihkan noda makanan di sudut bibir kekasihnya itu. Cie, public display affection, dunia serasa milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Edo dan Rasti menoleh ke arah sumber suara cempreng tersebut. Tiga pemuda dengan gaya casual kekinian menuju ke arah meja tempat mereka duduk. Rido, si pemilik suara cempreng itu, langsung mengambil tempat di samping Rasti. Ia menyambar gelas berisi minuman dingin di atas meja dan menghabiskannya dalam beberapa tegukan. Itu minumanku. Enak aja ngambil punya orang. Sana beliin gantinya. Protes Rasti. Firman dan Robi hanya tertawa kecil melihat wajah Rasti yang kusut berbanding terbalik dengan Rido yang kini nyengir bahagia karena dagangnya terpuaskan. "Kebiasaan kamu, Rido, beli sendiri kek," ujar Firman. "Lah, kenapa pada malah ributin minuman sih? Lagi di kantin ini loh," Edo memperingatkan. Daripada bahas minuman, lebih baik kita bahas yang lain. Gimana kalau liburan kali ini kita naik gunung, usul Robi. Gak ada hal lain yang lebih menarik gitu. Masa iya kali ini naik gunung lagi? Aku gak bisa ikut dong. Bisa gak sih kali ini kamu batal ikut aja sayang? Rajuk Rasti. Liburan semester lalu ia habiskan seorang diri karena Edo dan teman-temannya pergi mendaki salah satu gunung yang cukup terkenal untuk ditaklukkan. Mendaki gunung itu asik, Ras. Kenapa gak nyoba aja sih? Firman memberikan ide. Boleh juga tuh. Sayang, kali ini kamu ikut yuk. Daripada gabut gak ada aku, bujuk Edo. Ia sangat berharap bahwa suatu saat ia bisa mendaki gunung bersama dengan Rasti. Cuma sampai saat ini sulit sekali membuat Rasti mengabulkan permintaannya. Masa iya aku cewek sendirian? Malas Rasti menolak. Gimana kalau gua ajak adik gua? Kamu kenalkan sama Mia. Kali ini Firman bersuara lagi. Ia merasa kasihan pada Edo yang mulai kebingungan menghadapi kekeras kepalaan Rasti. "Nah, itu ada temennya. Lagian lu kenapa sih, Ras? Kayak baru kenal kita-kita aja," ucap Rido yang kini sibuk menghabiskan gorengan. "Mau sayang, aku jamin deh, kamu pasti bakal suka dan ketagihan," rayu Edo dengan manisnya. Rasti menghembuskan nafas tanda dilema. Setelah beberapa menit mereka terdiam, Rasti akhirnya mengangguk. "Yaudah ya, aku ikut kali ini. Minta nomornya Mia dong." Rasti menyodorkan ponsel pada Firman. "Nah gitu kan asik. Kamu sama Mia bisa di bagian mengurus perbekalan dan masak-masak nanti. Jadi kali ini ke gunung mana kita nih?" tanya Robi.
Berhubung kali ini pertama kali Rasti mendaki, bagaimana kalau kita ke gunung yang deket-deket aja? Gimana? Ada ide? Rido menimpali sambil menjilati jarinya yang belepotan minyak. Rasti mengernyit jijik melihat kelakuannya. Gunung Salak aja kali ya? Cetus Edo setelah berpikir beberapa saat. Pilihan yang bagus bro. Yang lain gimana? Robi meminta pendapat. Ya gue ikut aja lah. Gue sama Rido kan juga baru pertama kali ini kan, saut Firman setuju. Oke deal, Gunung Salak ya. Kita berangkat 3 hari lagi. Soalnya aku sama Rasti kan harus nyiapin perlengkapan dia. Kalau kalian berdua gimana? Sudah beli perlengkapan belum? Tanya Edo pada Firman dan Rido. Kan udah dibilang dari tadi, ini kali pertama kita dok. Mana tahu lah apa yang harus dibeli untuk dibawa ke sana nanti. Jawab Rido sedikit kesal. Sebenarnya dia lebih kesal karena gorengannya sudah ludes tapi perutnya belum kenyang. Gimana kalau nanti kita ketemuan di toko perlengkapan aja? Sekalian nanti gue ajak Mia biar bisa akrab sama Rasti dulu, ucap Firman menengahi. Oke, deal. Jam 5 ya, jangan telat. Pungkas Rasti mengakhiri percakapan mereka siang itu. Di waktu yang sudah ditentukan, pukul 9 pagi, keenam anak muda tersebut telah siap di kaki Gunung Salak dengan mengambil rute Cimelati. Edo telah mendaftarkan mereka dengan memilih tipe regular di website khusus, sehingga mereka hanya perlu men-scankan kode QR di pusat informasi. Ada juga beberapa prosedur yang harus mereka lewati sebelum memulai pendakian. Saya pastikan lagi ya, Edo 22 tahun, Firman 23 tahun, Robi 23 tahun, Rasti 21 tahun, Rido 21 tahun, dan Mia 20 tahun. Kalian semua mahasiswa ya? Tidak butuh pemandu kan? Siapa leadernya? Tanya petugas. Saya dan Robi pak, saut Edo. Sudah ada pengalaman sebelumnya ya? Baiklah, saya akan memberikan beberapa petunjuknya sekarang, khususnya bagi pemula. Petugas memulai safety talk sebelum melepas mereka untuk memulai pendakian. Mereka berjalan berurutan. Robi paling depan disusul oleh Rido, Firman, Mia, Rasti, dan Edo sebagai pertahanan belakang. Udara pagi yang sejuk membuat mereka bersemangat menapaki jalur yang ada. Setelah menempuh perjalanan sekitar 90 menit dengan rute yang belum terlalu menantang, mereka pun tiba di pos 1. Kita udah di pos 1 nih, gimana? Mau langsung lanjut? Tawa Robi. Ya menurut gue sih sebaiknya langsung aja Rob, mumpung masih seger, jawab Firman. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Keindahan yang ditawarkan alam sekitar membuat Rasti dan Mia tak berhenti memotret setiap objek atau pemandangan yang menarik di mata mereka. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 mulai sedikit menantang. Akar-akar menjalar, tanah licin yang mulai menanjak, dan juga pohon tumbang yang menghalangi jalan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Sesampai di pos 2, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, meluruskan kaki yang terasa pegal. Lanjut yuk, udah lebih dari 40 menit nih kita istirahat, ajak Edo pada yang lain. Oke, aku tapi masih pegel sayang. 10 menit lagi aja ya, bujuk Rasti. Oke, yaudah 10 menit lagi kita lanjut ya guys. Setelah beristirahat hampir selama 1 jam, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rasti dan Mia meneguk ludah melihat trek yang semakin membuat lelah hanya dengan melihatnya saja. Jalanan menanjak, dihiasi akar-akar yang bisa saja membuat tersandung jika tak hati-hati. Belum lagi tanahnya terlihat licin. Untuk pemula seperti keempat orang lainnya, trek menuju pos 3 terasa mulai semakin sulit. Untung saja jaraknya tidak terlalu jauh. Waktu yang dibutuhkan untuk dari pos 2 sampai ke pos 3 juga tidak terlalu lama. Nah, kita udah sampai pos 3 nih. Langsung lanjut ya. Dari tadi banyak banget istirahatnya. Kalau gini terus ya, bisa-bisa nyampainya kesorean. Ingat, ini Gunung Salak cuy. Sore aja suasana itu udah gelap dan berkabut. Apalagi kalau hujan. Seru Robi. Ayo, semangat semuanya. Dari pos 3 ini petualangan baru dimulai. Medan memang semakin sulit, tapi sedikit lagi kita sampai puncak. Edo memberikan semangat kepada teman-temannya. Sedikit lagi apanya? Ini aja udah jauh banget tapi gak sampai-sampai juga, keluh Rasti dengan wajah dilipat kesal. Ya harusnya sih kalau nggak ada halangan sekitar 1,5 jam juga udah sampai, jelas Robi sambil melihat arloji yang melingkar di tangan.
Itu mah lama, ketus Rasti. Rasti mempercepat langkah kakinya dihentak kesal, ada rasa sesal karena ikut dalam perjalanan kali ini. Seharusnya dia berada di kamar, di atas ranjang empuknya, bukan di atas gunung salak. Sabar ya sayang. Namun akibat tanah yang licin dan menanjak, juga akar-akar yang rapat, Rasti jadi kehilangan keseimbangan, tubuhnya terhuyung dan jatuh dengan posisi salah satu kaki terlipat. Sayang, Edo bergegas menghampiri kekasihnya yang kini beringis kesakitan. Anggota lain pun berhenti sejenak akibat teriakan Edo. Rasti berusaha untuk bangun dibantu dengan Edo, tapi rasa sakit di pergelangan kakinya membuat ia tak sanggup berdiri dengan benar. Sakit dok, kayaknya keseleo deh. Rasti meringis merasakan sakit. Mau tak mau, Edo dan Mia bersama-sama harus membantu Rasti berdiri, menuntunnya untuk terus berjalan. Kita balik dan bermalam di pos 3 aja. Gimana? Lagi pula keadaan Rasti seperti ini bisa menyulitkan dan juga memperlambat perjalanan kita. Langit juga mendung, takutnya nanti hujan. Putus Edo, semua mengangguk setuju. Bukan hanya itu saja, mereka sudah mulai merasa lapar, butuh asupan untuk mengembalikan energi yang hilang karena siangnya tak sempat makan siang. Mereka pun kembali turun menuju pos 3 yang masih belum jauh mereka tinggalkan. Di sana mereka bergotong royong mengerjakan tugas masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Karena kaki Rasti terkilir, akhirnya tugasnya digantikan oleh Rido yang membantu Mia memasak. Sementara Firman, Robi, dan Edo bertugas mendirikan tenda di sana. Rasa lelah dan lapar membuat mereka menghabiskan makan dengan cepat. Robi menginstruksikan kepada mereka untuk segera beristirahat agar lebih segera untuk melanjutkan perjalanan esok. Tak mungkin melanjutkan perjalanan sekarang. Hujan memang tak jadi turun, namun kabut mendadak begitu tebal hingga jarak pandang mereka terganggu. Ini cukup membahayakan bagi para pendaki. Matahari sepenuhnya lenyap di telan malam. Keenamnya sudah berada di dua tenda berbeda. Rasti akan tidur bersama Mia, sementara Edo dan 3 kawannya tidur 4 di tenda yang lebih besar. Sunyi, hanya ada suara angin bergemuruh serta hewan penghuni gunung yang menjadi nyanyian pengantar tidur. Rasa lelah yang menjalar usai mendaki hingga sampai di pos 3, mereka balaskan dengan tidur yang lelap. Namun salah satu dari mereka masih terjaga karena demam. Rasti yang kakinya mengalami cedera kini mendadak demam. Gadis itu menggigil kedinginan di balik sleeping bag yang membungkus tubuhnya. Tetapi itu tidak cukup menghangatkan. Gigi-giginya bergemeretak dan membuat Mia yang sedari beberapa jam lalu sudah tertidur akhirnya terbangun. Rasti, kenapa? Kakak baik-baik aja kan? Mia menyentuh tangan Rasti dan langsung tersentak kaget karena panas badannya yang begitu tinggi. Ia menjadi panik dan mencoba untuk menyentuh dahi Rasti yang suhunya malah lebih tinggi. Dingin, keluh Rasti dengan bibir bergetar. Mia melihat jam di ponselnya menunjukkan waktu sudah tengah malam. Di luar tenda, terdengar tiupan angin yang kian bergemuruh, membangkitkan rasa tak nyaman dalam dadanya. Karena tidak berani keluar tenda, Mia memilih memanggil kakaknya yang ada di tenda sebelah untuk datang bersama yang lainnya. Tak lama usai panggilan itu, keempatnya datang dan ikut memeriksa kondisi Rasti yang terlihat lemas. Rasti, kenapa Mi? Edo menyerobot masuk tanpa permisi, memeriksa kondisi Rasti secara langsung. Gadis itu mengerang kedinginan. Edo langsung merapatkan selimut dan tubuh Rasti sebelum ia mendekapnya erat. Sepertinya dia demam, Kak. Coba periksa, ada obat pereda demam gak? Perasaan kita bawa beberapa jenis obat-obatan. Rido segera menuju ke tenda untuk mencari barang yang dimaksud kawannya. Ia pun kembali dengan membawa paracetamol. Malam itu, semuanya menjaga Rasti. Mereka bergantian berjaga hingga kondisi Rasti sedikit membaik. Di luar, api masih menyala. Kedua kawan Edo kebagian jaga di luar mulai kepikiran soal perjalanan esok. Apakah akan berjalan lancar melihat salah satu dari mereka berkendala sakit? Besok gimana nih?
Bakal lanjut nggak kita ya? Tanya Rido pada Firman. Edo keluar kala keduanya membicarakan hal tersebut. Sebenarnya pemuda itu mengerti dan tahu apa yang sedang kedua temannya resahkan sedari tadi. Kalian tidur aja, biar gue aja yang jaga di sini. Perjalanan besok pagi bakal terasa panjang dan melelahkan karena medannya pasti semakin menantang dari sebelumnya. Jadi kalian harus stok tenaga. Untuk soal Rasti, mungkin dia nggak bisa ikut lanjut dulu karena kondisinya nggak memungkinkan. Gue bakal tetap di sini sama Rasti. Pancaran mata Edo terlihat lelah dan sedih, namun mau bagaimana lagi? Memaksakan Rasti pergi melanjutkan perjalanan sangatlah tidak mungkin. Meninggalkannya seorang diri pun tidak mungkin. Keputusan akhir, ketiga kawan Edo setuju. Meski dengan berat hati harus meninggalkan keduanya di sana, mereka segera melanjutkan tidurnya sementara Edo berjaga semalaman kalau-kalau demam Rasti menjadi-jadi, dia akan sigap menanganinya. Untungnya, hingga menjelang subuh, apa yang ditakutkan Edo sama sekali tidak terjadi. Rasti tertidur cukup nyenyak, meski saat ia periksa demamnya belum benar-benar sembuh. Keesokan paginya, "Selamat pagi," sapa Edo dengan suara yang masih sengau. Semua mata tertuju padanya, tetapi Edo malah mencari satu sosok yang ia khawatirkan. Rasti sedang duduk di balut selimut di tenda yang terbuka. "Nyenyak tidur dulu, Dok." "Tidur kayak kebo, jam 9 baru bangun," ledek Rido yang tengah bersiap dengan ranselnya, dan ternyata tiga lainnya pun sama-sama kompak. "Lumayan, kalian semua ya yang nambahin selimut." "Iyalah, siapa lagi, demit." Rido berkelakar dan mengiringnya dengan tawa. Spontan Edo bangkit dan menepuk bahu Robi. Kalau ngomong jangan sembarangan." Robi masih terkekeh. Dia baru berhenti setelah Firman menyikutnya. "Ya, sorry. Lagian lu sih sampai ngeringkuk gitu deket pintu tenda yang kebuka. Subuh-subuh tadi gua bagi selimut tambahan," Rido menjelaskan. Walaupun Edo kesal, dia tetap berusaha untuk tenang. "Kelihatannya kalian udah siap berangkat ya?" "Ya, kita udah ngobrol sama Rasti yang semalam lo omongin itu dulu, Dok. Rasti juga udah setuju, jadi ya kalian di sini aja. Tungguin kami kembali ya." Firman nih bro, dia terlihat lebih prima kali ini daripada kemarin sore yang melelahkan. Edo setuju, lalu ia mendekati Rasti dan menanyakan kondisinya sembari menyentuh dahi yang semalam begitu panas. Kebucinan Edo benar-benar menjadi pemandangan yang menggelikan bagi para jomblo yang sedang memelototi gerak-gerik mereka. Sorry ya, kita bongkar tendanya satu ya. Kalian di sini hati-hati selagi kami pergi. Jangan berbuat macam-macam. Ingat," Firman si paling religius mengingatkan. "Ya," Edo menjawab sesingkatnya. "Jangan lupa dimakan sarapannya. Tuh udah kita jatahin buat yang baru bangun tidur." Firman, Rido, Mia, dan Robi pun berpamitan pada Edo untuk menuju ke pos 4. Tepat jam 9.30, mereka pergi dengan perasaan yang berat. Sudah cukup lama mereka berjalan, tetapi tak kunjung sampai di pos tujuan. Padahal menurut Robi, seharusnya mereka bisa sampai ke pos 4 dalam waktu 90 atau 110 menit saja. Rasa bingung, lelah, emosi bertumpuk menjadi satu. Rob, Rob, stop dulu deh. Kayaknya kita cuma muter-muter aja dari tadi." Firman yang sudah sangat lelah sudah tak bisa berpikir jernih lagi. "Mana mungkin, kita itu udah jalan sesuai track. Jangan raguin gue dah," sangka Robi. "Lah, buktinya kita gak sampai-sampai, Rob. Yang bener dong kalau ngasih arahan. Jangan malah bawa muter-muter gak jelas kayak gini. Yang ada ntar kita malah nyasar," sambung Firman lagi. Jika bukan karena Mia yang segera menarik lengan Firman, mungkin emosi Firman akan meluap kemana-mana. Dan untungnya Robi menghadapi itu dengan kepala dingin. Tidak hanya Firman saja yang kesal rupanya, tetapi Robi dan yang lainnya juga. Sementara untuk meredakan dahaga serta memulihkan sedikit tenaga, mereka beristirahat sejenak. Setelah merasa cukup tenang, barulah semuanya melanjutkan kembali perjalanan.
Namun, bukannya sampai ke pos 4, justru mereka tetap kembali ke tempat semula di titik pohon besar yang tumbang dari siang hingga sore menjelang senja. Mereka tetap tidak bisa keluar dari situasi terjebak itu. Suasana sekitaran mulai gelap. Kabut tebal lagi-lagi mulai turun, menutup jarak pandang. Bayang-bayang pohon besar yang berbaris seolah menatap mereka yang kebingungan dengan mengejek. Akar-akar yang rapat, jalanan menanjak, berbatu dan licin membuat Mia berkali-kali jatuh tersungkur, belum lagi pohon tumbang yang seolah memblokade jalanan mereka. Mia lelah, takut, lapar, akhirnya menangis dan tak tahan melanjutkan perjalanan. Aku rasa benar kata Kak Firman deh, kita semua sepertinya tersesat. Gimana kalau kita nggak bisa pulang? Aku takut, rengek Mia. Ngomong jangan sembarangan dong. Rido yang sedari tadi diam buka suara dengan nada yang setengah meninggi. Firman, selaku kakak dari Mia, tersulut emosi dan sekilas saja tangannya menyambar ke jaket Rido. Rasa emosi yang sudah dibendung itu membuat pikiran Firman tak terkendali. Mia terkejut, ia langsung menghentikan tangisnya. Mendadak suasana menjadi menegangkan. Kalian kenapa sih? Sabar dong, tenang. Untungnya Robi segera datang melerai. Di saat kayak gini, kita harus bisa berpikir jernih. Jangan kalut. Jangan sampai perasaan emosi bikin kita nggak nemuin jalan keluar. Dengar, daripada kita cemas nggak karuan, lebih baik kita istirahat di sini aja dulu. Udah hampir jam 3 sore. Selanjutnya kita merenung. Sekiranya tadi kita ada salah kata atau sikap, sebaiknya segera pikirkan lalu berdoa. Bener Kak, sebaiknya kita lakukan apa yang Kak Robi bilang. Aku juga mau istirahat karena kakiku udah benar-benar udah gak kuat. Mia menghapus air mata yang bercampur dengan keringatnya. Ia berjalan lebih dulu mendahului Firman, lalu meletakkan tas besar di bawah pohon. Dek, kamu haid ya? Tanya Firman saat melihat celana abu muda Mia mulai berubah warna jadi kemerahan di bagian belakang. Hah? Yang bener aja. Aduh, cewek head kan gak boleh nanjak. Sambar Rido yang masih dengan wajah kesal. Iya, ternyata iya. Maaf Kak, aku juga gak terasa. Mia menjawab dengan raut khawatir bercampur takut. Sumpah, lain kali kalau mau nanjak gunung jangan ngajak-ngajak cewek lah. Usahain aja. Pantesan aja disesatin. Ada yang melanggar pantangan. Ketus Rido, dia kesal. Sebab pengalaman mendaki pertama kalinya yang harusnya berkesan malah jadi seperti ini. Setengah jam beristirahat sambil berzikir dan berdoa, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Jatuh bangun mereka berjalan, berusaha menaklukkan medan yang terasa semakin sulit saja. Sepanjang perjalanan, Rido terus mengoceh kesal. Dia menyalahkan Mia yang mungkin jadi penyebab mereka disesatkan. Guys, kita udah sampai di pos 4, seru Robi girang. Namun baru saja tersenyum lega, tiba-tiba rintik gerimis mulai berjatuhan. Mereka bergegas mendirikan tenda, tak mungkin mendaki dalam keadaan hujan. Terlebih sebagian besar dari mereka adalah pendaki pemula. Tepat setelah semuanya masuk ke dalam tenda, hujan deras pun turun. Mereka berempat memakan roti di dalam tenda untuk mengganjal perut. Suasana yang dingin, suara hujan yang lebat, juga rasa lelah yang terasa membuat keempatnya diserang kantuk terlelap dengan cepat. Di tengah malam, Mia yang terlelap di samping kakaknya terbangun karena suara gemuruh angin dan hujan yang bukannya berhenti tapi malah semakin deras saja. Perempuan itu sangat terkejut kala tendanya bergerak-gerak, tampak seperti dipukul dari arah luar. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya terhenti dengan sendirinya. Mia mengusap tengkuk, bulu kuduknya mulai meremang. Dia melihat seperti ada bayangan hitam di luar sana. Namun bukannya membangunkan kakaknya ataupun yang lain, Mia malah memberanikan diri untuk melihat keluar tenda. Dengan rasa takut menyelimuti dirinya, Mia memeriksa sekitaran, dinyalakan senter di tangannya dan menyoroti sekitaran yang masih diguyur derasnya hujan. Mia terjengkang kaget ketika ia melihat sosok Rasti dan Edo tengah berdiri di antara hujan dengan tubuh yang basah kuyup dan menggigil hebat. Wajah mereka pucat pasi dan pancaran mata mereka terlihat kosong menatap ke depan. Kalian berdua nyusul ke sini?
Duh, jangan hujan-hujanan, sini. Tanpa berpikir macam-macam, Mia menyambut kedatangan Rasti dan Edo karena khawatir. Anehnya, baik Rasti maupun Edo tidak ada yang menjawab pertanyaan Mia. Mereka hanya mengikuti langkah kaki Mia begitu saja. Karena gemas, Mia menarik tangan Rasti, tapi langsung dilepaskannya lagi dengan tiba-tiba ya, tangan Rasti terasa dingin membeku. Mia menatap mereka dengan tatapan curiga, tapi kemudian dia segera membangunkan Firman dan meminta Firman bergeser ke kanan tidur bersama yang lain, sedangkan dirinya melanjutkan tidur bersama Rasti di sisi kiri. Loh, kenapa kalian nyusul kami, Dok? Tanya Firman kebingungan, pasalnya ini sudah larut malam. Firman tiba-tiba mengusap tengkuknya. Ia merasakan hawa aneh, ditambah lagi dengan Edo yang terlihat aneh. Jangankan untuk mengucapkan sepatah kata, pertanyaan Firman pun tidak dihiraukannya. Karena bingung, Firman menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ayo tidur, Dok, masih ngantuk nih. Tanpa memperdulikan jawaban Edo, Firman kembali tidur di samping Robi. Dia tidur dengan posisi membelakangi Edo. Sepanjang malam, Firman merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari belakang. Karena penasaran, dia berbalik dan ternyata benar. Edo sedang menatapnya sambil menyeringai dengan senyum yang cukup mengerikan. Firman langsung menutup wajahnya dengan selimut dan mengucapkan semua ayat-ayat suci yang pernah ia pelajari, sampai doa makan pun dia ucapkan. Karena saking tegangnya, akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Hujan benar-benar mengguyur semalaman. Pagi harinya, mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan agak siang. Niatnya agar tanah yang becek setidaknya sedikit lebih kering karena terkena cahaya matahari. Tepat pukul 10 pagi, semuanya tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Beberapa kali Robi bertanya kepada Edo, namun sayangnya tak ada satupun pertanyaan Robi yang digubris oleh Edo. Sikap aneh sepasang kekasih itu benar-benar membuat peserta yang lain kebingungan dan bertanya-tanya. Tapi jangankan mendapat jawaban, pandangan mata Edo dan Rasti seperti tidak ada cahaya kehidupan di sana. Kak Rasti, Mia menepuk pundak Rasti, namun hanya wajah datar yang terlihat. Udahlah Mia, mungkin mereka lagi bertengkar, jadi mogok bicara, bisik Firman. Tapi Kak, udah, gak baik mencampuri urusan orang lain. Mungkin mereka cuma butuh waktu aja, ujar Firman. Sebenarnya, Firman juga ingin menginterogasi mereka, tapi dia mencoba untuk menahan diri. Mana mungkin mereka bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan cuaca hujan malam-malam. Namun, demi menjaga perasaan kawannya, Firman memutuskan untuk tidak mempertanyakan hal itu. Tidak ingin ambil pusing, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Tidak ada satupun orang yang bertanya bagaimana Rasti dan Edo bisa sampai ke tempat itu. Sedangkan mereka saja butuh waktu seharian untuk bisa sampai ke tempat itu. Medan yang ditempuh mereka kali ini ternyata lebih sulit, ditambah dengan jalanan licin akibat hujan lebat semalam. Ruby, si pemimpin jalan, berkali-kali meminta pendapat Edo yang berada di posisi paling belakang. Dia bertanya tentang trek yang mereka lalui sudah benar atau salah. Ia ingin memastikan bahwa kali ini mereka tak tersesat seperti kemarin. Namun Edo seperti enggan untuk memberikan tanggapan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan Robi. Hal itu tentu saja membuat mereka tersulut emosi. Woi Dok, kalau kalian punya masalah hati, tolong dong jangan dibawa ke sini. Turunin dong ego kalian. Kita udah capek nih buat cari jalan keluar, umpat Robi sambil mengusap wajahnya dengan kesal. Tenang Rob, tenang. Ayo istirahat dulu. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Sesekali mereka melihat ke sekeliling untuk mencari petunjuk berikutnya. Suara burung gagak seakan menertawakan mereka yang sedang lelah mencari arah. Sialnya, di saat terik matahari masih bersinar, mereka semua seakan mendengar bisikan aneh. Sudah mati.
Bisikan itu terdengar lirih, namun cukup jelas di telinga mereka. Suaranya serak, namun membuat bulu kuduk berdiri serentak. Meski semua mendengar, tak ada satupun dari mereka yang berani membuka mulut. Semua diam terpaku, hanya isyarat mata yang menunjukkan jika saat ini mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja. "Ah, shh, diam deh." Firman segera menjela ucapan Mia. Ia sangat tahu apa yang akan dikatakan adiknya itu. Setelah cukup lama mencari-cari jalan yang benar, mereka pun sampai di pos 5 selagi kondisi masih prima. Mereka pun memutuskan untuk lanjut menuju pos 6 setelah istirahat singkat. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja tanah di sekitaran mereka bergetar dari pelan hingga getarannya semakin kuat. "Ada apa ini?" teriak Mia panik. Dia mencoba untuk memegang Rasti, tapi ia kembali kaget karena tubuh Rasti yang terasa dingin. Cuaca yang panas terasa tidak memberikan kehangatan yang cukup untuk Rasti. "Gempa! Gempa!" teriak beberapa orang dari mereka. Gempa yang sangat dahsyat mengguncang bumi dan tempat mereka berpijak. Mereka semua panik karena posisinya mereka sedang berada di atas puncak sehingga guncangannya sangat terasa. Kurang dari 1 menit gempa itu berhenti. Rido menyarankan agar mereka tak melanjutkan pendakian sebab resikonya tinggi. Dia sangat khawatir jika ada gempa susulan yang mengakibatkan tanah longsor. Mereka semua setuju dengan usulan Rido. Akhirnya, saat itu juga mereka semua memutuskan untuk kembali turun dengan langkah tergesa. Baru saja sampai di pos 4, tiba-tiba hujan lebat mengguyur bumi. Dengan terburu-buru, mereka semua kembali mendirikan tenda. Rencananya, setelah hujan reda, mereka akan kembali melanjutkan pendakian. Hari sudah menunjukkan waktu maghrib, namun hujan belum juga berhenti. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu esok hari untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah suara guyuran hujan, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara gamelan. Awalnya suara itu pelan, semakin lama semakin jelas terdengar, dan mereka pun semakin dibuat kebingungan. "Lah, siapa yang main gamelan di atas gunung?" Celetuk Robi yang langsung dicubit oleh Firman. Irama khas musik Jawa, juga tembang yang samar terdengar jelas di indera pendengar mereka semua. Mia yang penakut segera memeluk Rasti. Ia sudah tidak peduli lagi dengan tubuh Rasti yang terasa dingin. "Badan Rasti kok dingin banget ya? Udah kayak mayat hidup." Bisikan aneh itu terdengar jelas di telinga Mia. Mia menjerit histeris menjauhkan diri dari Rasti. "Dek, kamu kenapa?" tanya Firman yang panik. "Udah gak usah takut, di sini kagak ada apa-apa. Suaranya jauh kok. Udah, sekarang mending istirahat," ujar Robi. Mia menolak. Ia bersikeras tidak mau tidur di samping Rasti. Hujan sudah reda. Akhirnya Firman memutuskan mendirikan tenda sendiri dan menemani Mia tidur di tendanya, sedangkan Rasti tidur di tenda lain bersama dengan Edo, Robi, dan Rido. Tepat pukul 12 malam, alunan suara gamelan itu kembali terdengar, namun kali ini hanya Robi, Rido, Firman, dan Mia yang mendengar, sedangkan Rasti dan Edo mereka tampaknya tertidur pulas. Mereka semua berkumpul di depan tenda. Suara itu semakin lama semakin jelas. Angin berembus membawa bau amis yang sangat tajam masuk ke dalam indera penciuman mereka. Dengan segala keberanian, mereka semua memutuskan untuk mencari sumber suara, dan aroma anyir menyeruak menusuk indera penciuman mereka. Ditambah lagi dengan bau busuk yang membuat mereka hampir mual dan hampir muntah. Namun tiba-tiba Mia berteriak histeris. Tangannya menunjuk ke arah pohon besar. Rido segera menyoroti pohon besar itu. Seketika mereka semua ikut menjerit. Terlihat sosok lelaki berkaos biru, namun anehnya kaos yang ia kenakan penuh dengan darah segar. Sosok itu terlihat sangat menakutkan. Leher terbalik, badannya menghadap ke depan, tapi kepalanya menghadap ke belakang. Dia terus berjalan mendekati mereka dengan langkah terseok-seok. Tangannya yang bengkok itu menjulur. Dia berlaku seakan ingin menunjukkan pada mereka bahwa tangan dan kakinya patah. Kembali mereka semua menjerit panik dan langsung berlari ke arah tenda. Namun sayang, nasib sial tidak ada dalam kalender.
Sebelum mereka sampai ke tenda, telinga mereka dikejutkan kembali dengan suara seorang wanita yang sedang menangis pilu dari balik tenda yang Edo dan Rasti tempati. Suaranya seperti merintih kesakitan dan memohon pertolongan. Tolong, dingin. Mereka kembali kalang kabut dan lari terbirit-birit ke tenda yang satunya. Tayal, beberapa dari mereka jatuh karena saling tarik dan dorong ingin masuk duluan ke dalam tenda kecil milik Firman. Dan karena kejadian aneh itu, mereka semua sepakat untuk tidur dalam satu tenda, tidak peduli harus berdesakan, yang penting mereka bisa beristirahat. Malam terasa panjang. Mereka semua tidak ada yang beristirahat dengan tenang, seakan teror itu terus menghantui mereka. Menjelang subuh, akhirnya Rido memberi usul. Kita jadi turun kan? Emang sih gak ada gempa susulan seperti yang sempat kita khawatirin. Tapi teror semalam itu udah gak main-main. Seumur hidup, baru kali ini gua lihat yang begituan. Serem banget, ujar Rido sambil bergidik. Mereka semua setuju dengan usulan itu. Tanpa memikirkan pendakian yang tidak tuntas, yang pasti mereka ingin segera pulang. Mereka berempat hanya fokus membereskan tenda mereka saja. Setelah semuanya rapi, mereka memutuskan untuk turun pagi itu juga. Robi berjalan paling depan. Di posisi 2 ada Firman, diikuti Mia, Rido, serta Rasti dan Edo di bagian belakang. Begitu mereka sampai di pos 3. Namun saat tiba di pos 3, mereka semua terkejut karena melihat tenda yang didirikan oleh Edo sebelumnya dibiarkan begitu saja. Robi menoleh ke belakang, ingin menanyakan kenapa tenda itu dibiarkan begitu saja. Ternyata sosok Edo dan Rasti sudah tidak ada. Mereka berempat memutuskan untuk melihat ke dalam tenda. Barangkali ada beberapa barang milik Rasti dan Edo yang tertinggal di sana. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati Rasti terbujur kaku di dalam tenda dengan kondisi bagian tubuh bawahnya tanpa busana. Karas, Mia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Pemandangan yang dia lihat sungguh mengguncang jiwanya. Dengan tangan gemetar, Mia menutupi badan Rasti dengan jaket yang ia kenakan. Sepertinya dia udah meninggal sejak kemarin. Badannya udah kaku, ujar Firman. Air mata Mia tak terbendung lagi. Ia menangis pilu di depan tubuh Rasti yang terbujur kaku. Apa maksudnya ini? Berarti yang sejak kemarin bareng kita itu... Mia menggantung ucapan. Mereka semua menitikkan air mata kesedihan. Mia tergugu di depan jenazah Rasti. Seluruh tubuhnya lunglai, serasa tak bertenaga ketika pemuda itu bergegas keluar tenda untuk mencari keberadaan Edo. Gimana bisa ya Edo ninggalin Rasti dalam keadaan seperti ini? Rido berkata dengan geram. Dah, ini bukan saatnya kita masalahin hal kayak gitu. Lebih baik kita fokus dulu cari Edo, tugas Robi. Mereka pun berpencar ke area sekitaran untuk mencari jejak Edo. Sejurus kemudian terdengar teriakan Firman yang berada di bibir jurang. Robi dan Rido segera berlari menghampirinya. Mereka bertiga terbelalak kala menyaksikan apa yang terjadi. Di dasar jurang berbatu itu, ada sesosok pria berkaos biru sedang tergeletak mengenaskan. Posisinya begitu aneh, sepertinya tangan dan kakinya patah, begitu juga dengan lehernya. Dan yang lebih mengerikan, beberapa ekor kera sedang menduduki jasad pria itu. Hewan-hewan itu tampak menjilati darah lelaki itu dengan antusias. Rido mual seketika. Robi langsung menyeretnya menjauh dari tempat itu. Sementara Firman kembali ke tenda untuk menjemput Mia. Mia yang masih linglung hanya bisa mengikuti langkah kakaknya dengan terseok-seok. Pikirannya hanya dipenuhi oleh Rasti dan musibah yang telah dialami teman mendakinya itu. Dengan penuh kengerian, mereka pun kembali ke bawah. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka saat ini adalah segera menjauh dari tempat itu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Mereka bahkan tak sadar bahwa mereka bisa mencapai pusat informasi dalam waktu sesingkat itu. Petugas yang melihat kedatangan mereka langsung merasa bahwa ada yang tidak beres. Berulang kali ia menanyakan apa yang terjadi, tapi keempat orang itu seketika seakan kehilangan kemampuan berbicara.
Di tengah semua kebingungan itu, gestur dan raut wajah Mia tiba-tiba saja berubah. Mia mendadak kejang, matanya mendelik hingga tampak bagian putihnya saja. Mia, sadar, ujar Firman panik sambil menepuk-nepuk pipinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Firman terjengkang seketika. Kejangnya berhenti. Mia membuka mata lalu mulai berbicara, namun aneh, suaranya tidak terdengar seperti suara Mia, melainkan suaranya berubah menjadi suara Rasti. Dia dia kerasukan, ujar Robi lirih. Entah kenapa dia merasa seperti tidak punya kekuatan yang tersisa lagi. Suasana menjadi hening seketika. Semua seolah terhipnotis dengan rangkaian kalimat dari Mia yang menceritakan kronologis kejadian sebenarnya. Kilas balik di kejadian sebelumnya. Sayang, aku kedinginan, ucap Rasi dengan bibir bergetar. Sekujur tubuhnya diserang rasa dingin yang hebat. Edo membuka jaketnya untuk menyelimuti Rasti, namun semua itu tetap sia-sia. Rasti masih saja menggigil dengan hebatnya. Sebagai orang yang berpengalaman dalam hal mendaki gunung, Edo sadar bahwa Rasti mulai terserang hipotermia. Satu-satunya jalan cara tercepat untuk menyelamatkan Rasti adalah dengan berbagi panas tubuh secara langsung. Edo langsung melepaskan atasan Rasti yang basah dengan keringat dingin. Rasti hanya mengenakan tank top tipis. Edo mencarikan baju ganti untuk kekasihnya. Namun mendengar rintihan Rasti, Edo malah berbalik memeluknya erat. Pada awalnya ia hanya ingin berniat berusaha mengalirkan hawa panas tubuhnya melalui kulit mereka yang bersentuhan, juga memberikan ketenangan, berharap Rasti tahu kalau Edo ada di sampingnya dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, melihat deru napas Rasti yang makin melemah, juga Rasti yang lemas tanpa daya, entah mengapa itu semua justru membangkitkan sesuatu di dalam diri Edo, dibutuhkan oleh nafsu. Edo bahkan tak peduli pada kondisi Rasti yang mulai gawat. Edo mulai bergerak liar, mencari apa yang dia mau. Rasti menangis dalam diam. Dia bahkan tak mampu melawan saat Edo merudah paksa dirinya. Jangankan melawan, sekedar bergerak dan bernafas saja dia kesulitan. Hasrat Edo yang terlanjur bergelora membuat ia seperti kesetanan. Dia bahkan tidak peduli dengan rintihan lirih dari bibir Rasti. Edo terus melampiaskan semua gelora asmara yang ada. Tepat setelah menuntaskan hasratnya, entah mengapa Edo tiba-tiba saja terlihat ketakutan. Dia ternyata melihat sosok wanita dengan lidah menjulur panjang hingga perut, menampilkan senyum yang mengerikan, berdiri di sudut tenda sana. Dia menjeringai, dari mulutnya keluar darah merah kehitaman. Gigi-giginya yang hitam dan matanya yang merah menambah kesan horor yang ada. Tangan busuk itu terulur, berusaha menggapai Edo. Edo yang panik langsung berlari keluar dari tenda. Dia sampai lupa menarik celananya ke atas. Yang dia pikirkan hanyalah berlari sejauh mungkin dan menghindar dari makhluk mengerikan itu. Edo berteriak sambil terus berlari, lalu jatuh terjerembab karena celananya yang belum dia kenakan secara sempurna menghalangi kakinya untuk bergerak dengan cepat. Sesekali dia menoleh ke arah belakang, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang terus melayang mengejarnya. Pergi, jangan dekati aku, jerit Edo sambil menjambak-jambat rambutnya karena frustasi. Ditariknya celana yang kedodoran dan berlari sambil menutup kedua muka dengan kedua tangannya. Karena berlari dengan kedua tangan yang menutupi wajah, Edo tidak melihat jurang yang ada di depannya. Dalam hitungan detik, tubuhnya melayang dengan bebas dan berakhir di dasar jurang yang cukup dalam. Tubuh Mia kejang-kejang. Setelah menyampaikan tragedi yang dialami oleh Rasti dan Edo, bola matanya berputar-putar sebentar, lalu tubuhnya terkulai lemas. Firman yang tadinya tegang buru-buru menahan tubuh adiknya agar tidak terbentur. Petugas yang menangani mereka segera memanggil seorang kiai untuk mendoakan mereka semua. Tak lupa mereka diberikan petua dan wejangan agar bersikap dan bertindak lebih hati-hati di lain waktu dimanapun itu, terlebih jika itu di tempat seperti ini.
Mereka juga diingatkan agar lain kali jangan pernah meninggalkan teman-teman mereka sendiri sesulit apapun keadaannya, susah senang harus dipikul bersama. Keempat orang mahasiswa yang tersisa itu berjanji akan mengingat dan melaksanakan semua nasihat yang mereka dapatkan. Setelah mengabari pihak keluarga Rasti dan Edo dengan hati yang masih dilanda duka cita atas musibah yang terjadi, mereka pun kembali ke kediaman masing-masing. Mereka tak bisa ikut serta dalam proses evakuasi teman mereka sebab kondisi setelah turun gunung benar-benar tidak memungkinkan. Trauma besar menghantui benak mereka. Mungkin pendakian ini akan menjadi salah satu kisah yang tak terlupakan bagi mereka yang akan diingat selamanya. Selesai. Luar biasa pendakian. Aduh, jadi kangen nih mendaki ya. Jadi di sini kisah pendakian Gunung Salak. Bagaimana Finlandia nih bisa menggambarkan situasi Gunung Salak yang sedemikian mencekamnya, dan di sini ya pengalaman banget nih buat teman-teman. Jadi dia naik berlima. Jangan sampai naik berenam ya, naik berenam. Jangan sampai ada satu yang nggak mampu terus ditinggal gitu. Maksudnya, lu nunggu di sini ya, kita naik muncak dulu. Jangan. Naik bareng-bareng, turun bareng-bareng. Ini masalahnya masih di bawah tuh, masih di bawah. Kondisinya sakit, ditinggal begitu berduaan lagi ya. Aduh, pokoknya kalau bisa jangan teman-teman ya. Dan memang begitu loh, ketika sudah di gunung, itu akan ada rasa ego di situ, pengen naklukin puncak gunung. Tapi overall kisahnya keren banget. Bagaimana di sini dapat banget ya horornya kalau menurut saya ya tuh. Karena misterinya juga dapat, ternyata Edo dan Rasti. Edo kurang ajar sama Rasti, padahal di sini ya mereka bucin banget. Si Edo bucin banget sama Rasti, tapi ya itulah namanya hawa nafsu muncul di saat, bisa jadi juga sih itu adalah godaan ya, atau pengaruh dari makhluk gaib itu ya, kurang tahu juga. Yang jelas kisahnya keren banget. Oh iya, juga sekali lagi di sini, kalau buat pemula jangan naik Salak deh, bener deh. Salak memang tingginya nggak begitu tinggi. Salak itu Gunung Gede aja masih tinggian Gunung Gede. Tapi please, itu treknya parah banget Salak. Jadi buat yang baru-baru, yang pemula, ya jangan ke Salak dulu. Kalau mau ke Gede lah, kan deket tuh Gunung Salak sama Gunung Gede, nggak jauh. Ini berapa orang pendaki baru termasuk pasti langsung gas Gunung Salak ya. Kaget pasti langsung drop. Jadi itu sih mungkin teman-teman, udah jadi kangen nih pokoknya mendaki lagi. Dan buat Finlandia, terima kasih atas kisah luar biasanya, dan semoga juga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Buat teman-teman mungkin yang juga punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, besok kita balik lagi ya ke kisahnya Arya. Waduh, Arya Legiwo Kinanti. Temen nih, 3 perjalanan dengan misi yang berbeda-beda akan kita lanjutkan besok. Setelah di part 10 kemarin kita terakhir istirahat 2 hari, kita masuk lagi ke perjalanan Kinanti, Arya dan juga Legiwo. Bayu Aji ya, Arya Aka Bayu Aji. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya untuk besok jam 12 siang masih bersama saya Elo di channel Elo Entry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.